Nah, kemarin kan seperti ini denahnya. Nah, kemarin yang saya jelaskan kan hanya membuat apa dindingnya. Oke, saya mau tanya dulu mengenai materi penyampaian saya. Saya ingin mereview ya. Jadi, apa yang sudah saya sampaikan kemarin di video, menurut kalian itu lebih enak atau kalian bingung atau gimana? Coba saya pengen pendapat kalian masing-masing. Maksudnya biar nanti saya ke depannya itu eh, apa yang saya sampaikan itu bisa masuk di kalian gitu loh. Oke, yang bagi yang sudah mengerjakan. Apa yang saya sampaikan di video itu kamu rasa gimana? Bingung atau apa sudah bisa dipahami atau bisa? Kemudian yang lain yang sudah mengerjakan bisa ya? Kemudian ada yang kalian bingung atau kesulitan nggak? Setengahnya beda ya? Oh iya, itu memang karena saya pakainya AutoCAD yang versi 2015. Jadi ada sedikit perbedaan kalau versinya lebih rendah ya. Kalau yang lain gimana? Oke, yang pertama mungkin perbedaan versi. Yang kedua, apa Mas? Paham ya? Kamu mencari aman kowe. Oke, jadi nanti silahkan apa yang saya sampaikan dan mungkin kalau di itu kan hanya satu arah ya saya menyampaikan, jadi nggak ada interaksi. Dan nanti di sini eh, apa yang sudah saya sampaikan nanti di pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan. Pak, ini kemarin saya kok nyeting ini, tapi kok nggak bisa ya, nggak bisa seperti yang Bapak sampaikan. Nah itu nanti kita diskusikan di sini biar sama-sama tahu semuanya. Oke, gitu. Oke, ini saya lanjutkan karena kita waktunya sangat terbatas ya. Kita tinggal setengah jam lagi biar nanti kalian eh, bisa menerima ini. Oke, ini kemarin sudah sampai membuat denah dan membuat interior ya, ngasih perabotan. Nah, untuk ngasih perabotan kemarin kita sudah menggunakan scale, ya kan? Kita memperbesar atau memperkecil objek itu kan kemarin sudah saya sampaikan ya. Nah, itu nanti bagi yang ketinggalan mungkin ini masih bingung, silahkan nanti diikuti aja untuk materinya. Itu nanti disampaikan di situ untuk mengeluarkan interiornya, mengecilkan, membesarkan itu nanti dijelaskan. Nah, selanjutnya ini kemarin yang masih ketinggalan tentang garis potong. Ya ini kan ada garis potong ya. Ini kemarin belum saya jelaskan kalau ini. Nah, garis potong ini fungsinya adalah nanti untuk ketika kita membuat potongan. Jadi kita ilustrasikan, misal denah rumah seperti ini. Seperti inilah seperti mouse ini ya. Nah, garis potong itu kan kita letakkan di atasnya sini. Nah, itu nanti kita letakkan dari sini, kemudian kita lihat dari depan seperti ini. Temenmu. Siapa Mas? Hah? Kelas? Loh, kamu absen berapa? Kok baru datang? Hah? Kenapa kau telat? Di mana? Kudus. Masuk Kudus. Kau tangmu jam berapa? Jam 6 masuk kene kono 2,5 jam. Kenapa? Lama di rumahnya. Sekolah kok ngono iki piye? Loh, rambutmu piye iki? Sepakatannya piye? Hah? Kamu setelah ini ya? Oke, silakan duduk, diikuti aja. Silakan duduk. Oke, silakan dibuka laptopnya. Oke, saya lanjutkan ya. Nggak bawa nggak punya? Pinjam sama Mas Bimo ya.
Nah, ini adalah garis potong. Jadi kita ilustrasikan itu nanti rumah kita itu dipotong. Jadi nanti setelah dipotong kita lihat ini kita arah panahnya di mana nih? Ini kan arah panahnya ke belakang. Berarti rumah kita lihat dari depan ke belakang. Berarti nanti apa yang kita lihat dari depan itu nanti semisal ini ada perabot-perabotan, kemudian ada pintu, ada garisnya segala macam itu nanti terlihat semua. Karena rumah kita potong sampai nanti dari ujung sampai bawah itu nanti kita kelihatan semua. Karena rumah kita potong. Jadi nanti konstruksi di dalamnya semuanya itu kelihatan. Coba di ruang guru, Mas. Ya, jadi nanti kalian harus bisa mengilustrasikan itu. Nanti itu berproses. Nanti ke depan untuk menggambar potongannya kita akan belajar itu. Tapi ini saya jelaskan apa fungsi dari garis potong. Jadi paham ya? Untuk garis potong itu untuk memotong sebuah objek. Nanti tempat potongannya itu di sini. Nah, untuk membuat garis potong ini sama kayak kita membuat garis biasa, bisa menggunakan perintah line ya. Ketik L, enter. Enter bisa menggunakan spasi ya. Spasi. Kemudian kita klik di sini, kita tarik. Nah, ini kan masih miring-miring. Nah, kita luruskan pakai ini, ortho atau F8. Nah, nanti garisnya lurus sendiri. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini sama seperti ini. Nah, ini kan garisnya masih garis biasa ya. Nah, untuk membuat garis ini biar bisa menjadi strip titik atau strip itu nanti milihnya di sini. Line type. Nah, ini kalian bisa klik line tipenya, klik. Nah, ini kan cuma ada 3. Kalian pilih other. AutoCAD berapa kamu? 15. Masa nggak ada? Tapi aku kayak nggak muncul wilayah gitu Pak. Ada tapi di apa itu? Di bagian masih yang ada jalan harus klik 2 kali gitu Pak. Gimana maksudnya? Terus cari Oh, gitu. masih Pak. Ono kan kok. Iya, Pak. Oke, ini ya. Kemudian kita untuk mengeluarkan jenis garisnya, kita bisa pilih load. Nah, di sini banyak sekali jenis-jenis garis. Misal kita menginginkan ini tadi garisnya apa? Strip titik ya. Strip titik ini ada banyak jenis, ada strip titik yang 1, ada yang 2. Ini adalah simbol-simbol. Nanti ini ada fungsinya masing-masing. Ketika kalian sudah menggambar nanti panjang itu nanti ini kepake. Nah, ini yang perlu kita keluarkan. Dasset kita keluarkan. Kemudian untuk strip titik dash dot. Nah, ini dua dulu sesuai fungsinya dulu ya. Nah, kemudian oke. Nah, ini setelah kayak gini, ini di objeknya kita klik dulu. Ini jaring ada 2 macam ya, kiri dan kanan. Kalau yang kiri itu hanya untuk perwakilan, misal ini. Nah, ini saya jaring, saya pilih garisnya. Kemudian ini saya klik, misal apa, dash dot. Nah, kayak gini. Nah, ini kan garisnya masih besar-besar titik-titiknya, kelihatan ya? Untuk memperkecilkan ini, itu kita klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini ada line type. Line type-nya ini, nah line type scale ya, skala garisnya kita rubah. Misal kita perkecil 0,5 misal, 0,5. Nah, otomatis mengecil. Misal kurang kecil 0,3. Seperti itu. Ya, itu untuk menghasilkan garis.
Untuk memperbesar juga sama. Untuk memperbesar berarti nanti tinggal memperbesar nilainya saja. Oke, itu untuk membuat garis potong. Kemudian jangan lupa setiap objek kalian harus buat layar. Ini kan garis potong, silakan dibuat garis potong. Nah, misal saya pilih warna ungu misalnya. Kemudian garis potong tebal ya. Ini buat 30 saja. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ganti, saya klik objeknya. Kemudian pilih garis potong. Nah, begitu juga yang ini. Sama. Nanti seperti contoh yang kemarin. Nanti dilengkapi sendiri ya. Ini nanti silakan dilengkapi untuk garis potong melintang dan membujurnya, silakan nanti dilengkapi sesuai dengan contoh yang ada ini. Ya, nanti dikasih tulisan juga. Nah, caranya seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya, ini adalah gambar minimal. Ya, denahnya ini adalah gambar minimal. Jadi silahkan nanti kalian yang bisa berkreatif itu nanti ini bisa kalian tambah-tambahin sendiri. Misal ada karpetnya, ada lubang air atau ada apa itu silahkan kalian bisa tambahin sendiri. Itu saya bebaskan, tapi minimal yang harus kalian gambar itu adalah ini. Ini adalah gambar minimal. Saya tidak membatasi harus seperti ini enggak. Tapi saya hanya memberi dasar itu minimal seperti ini. Silahkan nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Mau kalian lihat di internet ada macam-macam perabotan segala macam itu nanti bisa kalian tambahkan, silahkan. Saya persilahkan kalian untuk ngasih mobil, ngasih motor, ngasih arsir tanaman atau apa itu silahkan. Ya, tapi dari segi konstruksi itu minimal harus ada ini. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, ini nggak perlu saya detail gitu ya, karena itu nanti sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Karena ini sudah bisa mewakili untuk membuat denah. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya, materi kita selanjutnya adalah membuat tampak. Nah, nanti kita membuat tampak depan. Begitu juga tampak depan. Tampak depan ini nanti adalah gambar minimal. Ya, jadi saya berharap kalian itu nanti bisa kreatif. Misal kalian mau tambah batu alam, mau tambah pohon, mau ditambah ada gambar motor, ada angin-angin segala macam, silakan. Saya pengen melihat kreativitas kalian. Jadi ini yang saya contohkan itu adalah gambar minimal. Ya, jadi bukan patokan harus seperti ini enggak. Tapi minimal yang kalian gambar itu harus meliputi ada ini gitu. Ya, silahkan saya bebaskan kalian untuk bisa berkreasi masing-masing. Nah, untuk membuat tampak itu adalah caranya seperti ini. Kita buka denah ya. Bisa pindah ya. Nah, untuk membuat tampak kita ambil garis yang paling ujung sini. Kita bikin layar dulu ya. Tampak depan. Tampak depan. Ini garisnya saya buat 15. Oke. Membuat layar udah bisa semua ya. Gampang itu. Nah, saya pengen membuat tampak. Nah, tampak itu nanti kalian bisa mengambil dari denahnya sini. Caranya kalian perpanjang semua objek yang kalian bisa lihat dari depan. Nah, anggap aja depannya kan sini. Nah, depan rumahnya kan sini ya. Nah, berarti apa yang bisa terlihat dari depan itu silahkan kalian gambar garisnya. Misalnya, untuk membuat garis panjang itu bisa menggunakan perintah ray atau extra line. Ray itu adalah gini. Misal ini ya, R A Y enter. Nah, saya klik di sini. Nah, ini adalah garis panjang, tapi hanya satu arah. R A Y enter. Saya klik. Nah, ini sesuai dengan arah kursor. Itu ray. Kemudian ada satu lagi namanya extra line, XL enter. Itu klik. Nah, ini ke atas dan ke bawah atau kiri ke kanan. Itu kalau extra line berarti itu ini panjangnya tak terhingga garis ini. Nah, itu adalah fungsinya untuk hal-hal seperti ini ya, untuk kita membuat tampak. Misalnya saya menggunakan perintah ray, R A Y enter.
Kemudian saya klik di sini. Nah, ini kan terlihat nih, ini kan gambar ini ya, pagar ya. Ini terlihat dari depan, saya klik di sini. Klik. Ini ortonya saya nyalakan. Nah, ini saya perpanjang semua. Kemudian ini garis ini kan terlihat juga. Saya tinggal enter lagi. Klik, tarik ke depan. Kemudian ini kusen. Kusen terlihat nggak? Terlihat kan? Kita harus gambar juga. Nah, ini kita perpanjang semua. Loh, ini nggak boleh kayak gini. Ini harus gabung ini. Nah, ini gabung seperti ini ya, kusennya jadi satu ya. Nggak boleh dua. Ini juga sama, digabung. Nah, oke, ini saya perpanjang lagi. Kusennya ini semuanya diperpanjang. Oke, kemudian ini garis kolom ini kelihatan ya. Kolom ini kelihatan. Kemudian ini kan nggak kelihatan karena ini kehalang sama kolom yang besar. Oke, kita lihat yang paling depan. Kemudian ini terlihat. Nah, ini semuanya. Saya pindah. Untuk memindah objek udah tahu caranya ya. Oke, move. Ini M enter. Nah, ini kita perpanjang lagi. Nah, kemudian ini kita perpanjang lagi. Kemudian ini yang terlihat hanya ini ya. Nah, ini kemudian ini depan. Oke, ini kita semua sudah perpanjang. Garis yang terlihat dari depan kita sudah perpanjang semua. Jadi tugas kita selanjutnya adalah membuat penampangnya. Kita anggap aja garis tanah di sini. Ini garis tanah. Ya, ini garis tanah. Kemudian kita membuatnya kan dari bawah, kemudian nanti ke atas gitu. Ini kita hapus. Yang bawah ini kan nggak kepake. Yang kepake kan hanya dari tanah ke bawah. Dari tanah ke atas. Ini yang dari tanah, garis tanah ke bawah kita hapus. Kita bisa menggunakan perintah trim. Trim adalah untuk memotong suatu garis. Caranya gini. Ketik TR, enter. Kita klik garis pembatasnya. Jadi ada dua cara ya untuk trim itu ya, untuk memotong objek. Yang pertama TR atau trim, enter. Klik garis pembatas, kemudian enter. Kemudian jaring garis yang mau kalian hapus. Itu trim. Kemudian ada perintah satu lagi sama trim, cuman beda penggunaan. Kalau trim yang ini itu bisa TR, enter 2 kali. Kalian tinggal jaring. Jadi tidak perlu klik garis pembatas. Ya. Nah, itu perintah trim. Oke, kemudian selanjutnya saya pengen membuat kusen terlebih dahulu. Nah, ini kusen ya. Ini kusen. Kemudian oke, saya lihat. Nah, ini. Kita buat garis lantai terlebih dahulu. Ini kan garis lantai. Garis lantai ini kita asumsikan dari tanah ke atas itu 30 cm misalnya. 30 cm. Berarti kita offset ke atas berapa kalau 30 cm? Kita nanti menggunakannya satuan mili loh ya. Jangan senti. Karena biasanya itu nanti kalian ada yang lupa kemudian dibuat senti atau meter. Itu nanti susah, kita nggak bisa sinkron antara saya sama kalian. Jadi semuanya dibuat mili. Misal 30 cm ya dibuat 300. Berarti offset ini ya untuk menggandakan garis. Enter. Kemudian kalian memasukkan ukuran misal 300. Enter. Klik garisnya. Klik arahnya ke atas. Nah, maka garis ini akan ganda. Itu perintah offset. Nah, setelah itu kan ini ya. Kita membuat tangga.
Garis tangga tadi mana ini kan? Apa garis kolomnya ini kan? Nah, garis kolom ini kita turun berarti dibagi 2 150. Nah, seperti ini. Kemudian ini 300. Nah, kita potong. Kemudian ini kan garis ini nggak kepake, kita potong. Nah, kita pakai trim ya. TR, enter. Klik garis pembatas, kan ada dua, ini sama ini. Enter, berarti ini saya klik karena ini nggak terpakai. Begitu juga ini. Ini tadi turun ke bawah, sini itu berarti 300. Karena ukuran keramik ini ya. Jadi tangganya satu trap tangga itu kita asumsikan satu keramik ukuran 30. Kita trim garis pembatasnya ini, kita potong. Nah, seperti ini. Kemudian ini kusen, garis kusen. Garis kusen kita mulai dari lantai. Ini kita potong juga karena nggak terpakai. Nah, ini nggak kepake, kita potong. Oke, kemudian selanjutnya kita menginjak ke kusen pintu dan jendela ke atasnya. Kemarin kan belum pernah membuat ini ya. Kemarin baru penampang atasnya, belum pernah membuat penampang depan. Nah, penampang depan kalian bisa melihat dari kusen-kusen ini atau kusen di rumah kalian itu bisa. Nah, ini hanya saya buat kasih contoh aja untuk ukurannya. Ukurannya ini fleksibel sebenarnya. Untuk ukuran apa? Tinggi kusen kemudian jendela itu relatif ya. Jadi mungkin di sini kan pendek. Berapa 1 meter atau 90 cm. Kemudian ada yang di rumah kalian bisa sampai 150 cm kan ada. Nah, itu tergantung selera, tapi ini saya contohkan yang ini hanya contoh, jadi silahkan nanti kalian bisa kreatif atau kalian bisa kembangkan sendiri. Oke, saya offset ke atas, ini dari titik nolnya ya, dari titik lantai ke atas itu berarti saya offset 200, 2000, 2 meter. Nah, ini adalah garis atas pintu. Kemudian untuk kusennya berapa? 6 cm, berarti 60 ke atas. Nah, ini adalah kusennya. Oke, kemudian selanjutnya untuk kusen jendelanya kan seperti ini. Ya, jadi gantung seperti ini ya. Nah, ini kita asumsikan turun misal 150 atau 1500. Nah, misal seperti ini. Kemudian kusennya untuk kusen jendela berarti 60 bawah seperti ini. Oke, ini adalah ukuran jendelanya dan ini pintu. Ini jendela, ini pintu. Nah, untuk membuat jendela dan pintu ini kan ada sudut-sudut nih. Ini kita harus potong semua kan? Tapi untuk membuat sudut sebuah pertemuan dari garis itu kita kalau itu bisa menggunakan banyak perintah, bisa menggunakan trim, bisa menggunakan fillet. Nah, fillet itu adalah fungsinya untuk misal ada pertemuan garis seperti ini, itu nanti jadinya bisa langsung bertemu seperti ini. Jadi pertemuan garis ini nanti otomatis siku. Yaitu caranya ketik fillet atau F. Ini ya, fillet. Enter. Kemudian ini ada pilihan di bawah, radius, berarti R. Enter. Nah, kemudian ini masukkan 0. 0, enter. Nah, kalian klik dari ujung sini. Klik, klik. Kan yang mau dipertemukan kan ini. Jadi kalian klik dua garis ini sama ini. Kalau kalian klik sini sama sini, nanti jadinya sudutnya seperti ini. Kalau kalian pengen sudut seperti ini, berarti yang diklik bawah sama samping sini. Oke, untuk mengulang perintah berarti tinggal enter. Klik lagi. Mengulang perintah, enter lagi. Enter lagi. Dan ini sama. Enter lagi, tinggal klik. Oke, seperti ini. Kemudian kalau ini kan nggak bisa nih, ini nggak bisa kita fillet karena ini kan masih kepake garisnya. Ini kita bisa menggunakan perintah trim. TR, enter, klik garis pembatas, enter, kemudian klik yang mau dihapus. Begitu juga ini kan nggak kepake tengah.
Kita hapus trim, klik garis pembatasnya berarti sini ya, sini, sini, kemudian enter, klik garis tengahnya, enter. Nah seperti ini. Ya sama ya kayak contohnya ya untuk membuat kusennya. Kemudian setelah itu kita membuat frame pada pintu. Nah ini pintu jendela kan ada frame-nya tuh, ada frame-nya keliling ya, pintu juga ada ya. Nah kita membuat itu. Untuk frame-nya itu saya asumsikan 7 cm. Untuk membuat frame-nya kita harus membuat garis di tengah terlebih dahulu ya. Ini kan garisnya masih pisah-pisah nih. Kalau kita offset ke tengah kan satu-satu kan terlalu lama. Nah, kita membuat kita keliling ini kita buat garis terlebih dahulu. Itu bisa menggunakan perintah bundari. Bundari itu nanti kita garisnya otomatis mengelilingi garis yang ada di dalam objek. Ketik misal ya, ketik BO enter. Kemudian ini oke. Klik garis di tengahnya sini. Klik. Kemudian di sini tengah juga sama, klik. Sini sama. Enter. Nah, ini otomatis ada garis di dalam. Itu perintah bundari. Kita untuk membuat sebuah garis di tengah-tengah objek bisa menggunakan perintah bundari. Kemudian setelah itu kita offset. O enter. Berapa tadi? 70. Kita klik dari sini, klik masuk ke dalam, masuk ke dalam. Nah, sama ya kayak ini ya. Nah, kemudian untuk yang pintu sana frame-nya saya asumsikan 10 cm karena biasanya di lapangan 10 cm. Berarti offset 100. Enter. Seperti ini. Ini ya. Kemudian ini biasanya tengah kan ada variasinya lagi. Misal seperti ini. Nah, untuk tengahnya ini misal 4 cm lah lebarnya. Berarti kiri kanan 20 offset 20. Oke, seperti ini saya hapus yang tengahnya. Oke, kemudian ini tengahnya nggak kepake, saya trim TR enter 2 kali blok. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Oke, ini untuk membuat pintu dan jendela. Kemudian untuk yang jendela sini, ini kita tinggal luruskan saja dari sini. Nah, kita luruskan semua. Kita luruskan sama ini. Ini juga kita luruskan. Kemudian di bawah sama. Ini bisa menggunakan perintah ray kayak tadi ya. Ray. Nah, silakan nanti ini kan perintah-perintahnya kan saya ajarkan sambil jalan. Jadi nanti silakan untuk perintah-perintah yang baru, silakan nanti mau kalian catat boleh, mau disimak di videonya juga boleh. Jadi kalau saya mendikte kalian perintah satu persatu itu nanti kayaknya kita sangat menyita waktu ya karena kita waktunya terbatas. Jadi nanti silahkan untuk membuat perintahnya nanti bisa buka di video atau nanti bisa tanya sama saya secara langsung. Oke, ini kemudian kalau udah ini kan batas garisnya sudah semua nih. Kita tinggal fillet. F enter, R enter, 0. Enter. Nah, kita tinggal klik yang ujung-ujung. Bisa ya ini ya, bisa dipraktekkan nanti ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang sini kita tinggal trim. Klik sini garis pembatas, enter. Hapus. Oke, kemudian ini untuk frame-nya berarti kan sama kayak ini ya. Nah, sama ukurannya, kita tinggal copy aja. Kita copy dia tahu. CO, enter, klik objeknya, enter. Misal saya klik sudutnya dari sini ya, ujungnya dari sini. Berarti saya tinggal klik dari sini. Klik, seperti ini. Oke, kita lihat contohnya lagi. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini yang tengah nggak ada nih.
Nah, ini yang tengah kan kaca mati nih. Nah, ini kan kaca mati nggak ada jendelanya ya. Jadi kayak ini nih. Contohnya seperti ini. Kaca mati. Ini ada daunnya. Jadi bisa dibuka tutup. Oke, seperti itu. Oke, ini berarti sudah untuk yang Oke, untuk ini sudah, ini sudah. Kemudian selanjutnya kita buat atap. Nah, untuk membuat atap, oke, untuk membuat atap, eh, ini kita asumsikan untuk ketinggian rumah ini, misal kita buat 3.500 atau 3,5 meter ya. 3,5 meter dari mana? Misal dari lantai. Misal dari sini. Oke, kita perpanjang, kita perpanjang. Semua objek itu dianggap 0 itu dari lantai. Ya. Misal ini kan tanah. Berarti main. Karena 0 itu dari lantai ini, lantai rumah. Misal tanah itu berarti kan turun, itu berarti main. Misal tanahnya 30 cm turunnya, berarti main 30. Misal lantai ke kusen 1 meter berarti plus 1000. Kayak gitu. Ukurnya kayak gitu ya. Oke, ini saya asumsikan 3.500. Kemudian kita membuat kemiringan atap. Nah, ini atapnya kan miring nih. Untuk membuat garis miring udah bisa? Belum. Oke, untuk membuat garis miring itu caranya sama menggunakan line, cuman ada sedikit tambahan perintah. Oke, caranya ketik L, enter, kemudian klik objek klik titiknya, misal titiknya di sini ya, klik. Nah, ini kan masih arah horizontal, vertikal. Nah, belum pas ya. Oke, ini saya nyalakan, matikan ortonya. Ini kan miring. Nah, kemiringan atap itu 30 sampai 35 derajat. Nah, kita menginginkan misal 30 derajat. Karena kalau kita hanya klik kayak gini, itu kan nggak bisa pas. Nah, kita harus bisa 30 derajat. Itu caranya kalau sudah kita L, enter, klik objeknya sini, kemudian kalian tekan ini. Tuh, mana tadi? L, enter. Sudut 30. Bentar. Ini ya, sudut 30. Nah, ini pakai kurang dari ya, yang sebelah M itu loh. Jadi tinggal kurang dari, misal kalian pengen derajat berapa, misal 40 ya tinggal kurang dari 40 kayak gitu. Nah, ini kan udah miring kan? Nah, misal klik di sini, klik. Nah, untuk membuat lawannya, lawannya itu kan dari sini ya. Ini kemiringannya kan dari sini nih. Dari sini, kemudian nanti sini ada lagi. Ya kan? Nah, kemudian ini untuk membuat dari sini ke sini biar kalian tidak, karena kalau kemiring sini tuh kan daripada kalian ngitung sudut-sudutnya lebih cepat kalau di mirror. Ya, jadi ini tuh di mirror. Kita balikkan. Caranya ketik MI, enter, klik objeknya, enter, klik garis, misal garis ini. Klik garis tengahnya. Sini. Enter. Nah, otomatis kan dia memirror, mencerminkan objek. Nah, ini tinggal pindah, tinggal geser di sini. Oke, kemudian kalau udah ini tinggal di pakai apa perintah tadi? Untuk menyebutkan objek. Perintah fillet. Ketik F, enter, klik ujung sini, ujung sini. Oke, kalau sudah, ini kan tadi ada juga ya. Ini kita tinggal copy. Kita potong di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ini kan ada
overlapping ya. Ini misalnya saya buat 80 cm. Nah, saya buat offset 800 ya, dari sini. Misal ini juga sama, dari sini 800, sini 800. Oke. Kemudian ini kita perlu memperpanjang garis ini sampai ujung sini. Untuk memperpanjang objek atau memperpanjang garis, kita bisa menggunakan perintah extend. Caranya ketik EX, enter, klik garis pembatas, enter, klik garis yang mau diperpanjang. Begitu juga ini. Atau bisa menggunakan perintah EX, enter 2 kali. Nah, kalian tinggal perpanjang, tinggal klik. Itu bisa juga, sama aja. Ya, itu untuk memperpanjang garis menggunakan perintah extend. Oke, kemudian selanjutnya ini ada kerpusnya di atas. Nah, ini kerpus. Kerpus kita anggap 10 cm ya. Kita offset 100. Nah, ini semuanya kita offset 100. Kemudian ini kita fillet. Nah, ini kita extend lagi. Nah, kita perpanjang. Nah, ini kita kasih garis seperti ini. Nah, ini tegak lurus ya. Nah, kalau tegak lurus ini ada tandanya plus. Nah, kalau ini kan belum tegak lurus. Kalian geser aja sampai tegak lurus. Nah, ini ada tanda plus. Kemudian di sini sama. Atau digeser seperti ini juga sama aja. Biar nanti nggak perlu motong. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini ada garis list plang. Nah, depan ini ada garis list plang. List plang tuh ini. Oke, setelah itu list plang kita offset 200. Nah, itu ya, yang paling depan di bawah atap itu kan ada kayu. Itu namanya list plang. Itu ukurannya standarnya itu 20 cm. Oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah, ini kita extend. Kita perpanjang garis ini ke sini. EX, enter 2 kali, kita klik. Kita perpanjang semua. Ini juga kita perpanjang. Oke, kalau sudah, garis yang terlihat kan hanya garis plang. Ini kan garis dinding ya, garis dinding. Ini kan hanya garis bantu tadi, kita hapus saja. Ini garis bantu kita hapus. Nah, ini garis dinding, garis kolom itu hanya berhenti sampai list plang terlihatnya. Kita potong TR, enter, klik garis pembatas, enter, kita potong semua. Nah, ini nggak kepake, kita hapus. Oke, seperti ini. Ini untuk membuat atapnya. Dan ini yang nggak kepake, kita tinggal hapus saja. Oke, gitu ya. Kemudian yang sini ada lagi. Nah, ini masih ada atap yang belakang. Atap yang belakang. Oke, atap yang belakang itu kan sama, berarti ini tinggal copy saja dari sini. Tinggal copy, geser ke sini. Karena ketinggiannya kita buat sama. Nah, ini karena ini lebarnya 4 meter. Nah, ini saya anggap di sini, di atasnya ini. Saya offset juga ke 100 untuk kerpus. Ini saya fillet lagi. Nah, ini tinggal memperpanjang, extend. Oke, seperti ini. Ini kita hapus. Oke, kemudian ini adalah gambar pagar. Nah, kita pagarnya misalnya dari tanah kita mengendaki 1500 misalnya. 1500 atau 1,5 meter dari tanah.
Nah, seperti ini. Walaupun ini depan misalnya ada pagar, tapi yang kita butuhkan kan gambar ini ya, gambar apa, kusen-kusennya, tampaknya kan. Nah kalau kita nanti pagarnya tinggi, kita blok, ya percuma kita buat tampak. Mending nggak usah. Nah ini kita lihatkan seperti ini aja. Oke, ini pakai, kita hapus. Nah seperti ini. Ini langkah untuk membuat tampak depan, ya. Kemudian untuk membuat atap, arsir, caranya sama kayak kemarin. Kita bisa menggunakan perintah heads, ketik H, enter. Nah, ketika kalian mau ngeklik objeknya, mau milih lokasi heads-nya, itu tolong usahakan jangan seperti ini ya. Ini kan tertutup, yang bagian sini kan tertutup. Nah, ini harus terlihat semua seperti ini. Harus misal nanti panjang, juga harus terlihat semua. Kalau kalian tertutup seperti ini, itu nanti nggak bisa. Ada tandanya merah-merah. Ya kan? Jadi ini harus terlihat semua. Nah, seperti ini. Baru kalian klik. 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 Nah, setelah kalian milih ngeklik objeknya, letaknya, kalian pilih jenis arsirnya. Jenis arsirnya bisa menggunakan ini arsrake. Oke. Kemudian enter. Nah, ini arsirnya jangan lupa diganti layar arsir. Arsir. Oke. Gini ya. Nah, ini cara untuk membuat tampak depan. Begitu juga nanti tampak samping. Tampak samping juga sama. Tampak samping itu nanti kita tinggal memutar denahnya, kemudian nanti caranya sama kayak kemarin. Nah, itu nanti kita ke pertemuan selanjutnya. Jadi, pada pertemuan kali ini hanya sampai tahap membuat tampak depan. Jadi nanti silahkan yang sudah selesai ini dilanjutkan ya. Nah, bagi yang belum silahkan nanti diselesaikan dulu di sini tugas-tugas yang kemarin, atau kalian bisa minta tolong sama teman-teman kalian yang sudah selesai, minta tolong untuk ajari atau bantu ya. Jadi kalian untuk yang sudah selesai jangan pelit-pelit ya sama temannya ya. Jadi nanti biar kalian juga sambil belajar, kalian ngajari teman-temannya. Dan nanti saya harapkan minggu depan kita pertemuan selanjutnya nggak ada yang tertinggal. Udah clear semua. Setuju ya? Nah, kalau kalian misal kok hari ini belum selesai, besok kalian kesini nggak apa-apa, kalian pinjam laptop selesaikan di sini. 1 minggu kalian masuk terus nggak masalah. Kalian mau di sini, cuman nggak boleh itu kan hanya berkerumun. Itu ya. Oke, paham ya untuk hari ini ya? Oke. Silakan nanti diikuti untuk materi pertemuan kali ini. Ini udah saya record, jadi nanti kalian bisa lihat ini di Google Classroom. Nanti setelah ini saya upload videonya, kemudian tugasnya, kemudian contohnya nanti saya upload. Nanti silakan kalian bisa pelajari di rumah dan bisa dipraktekkan di rumah. Oke, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke, nggak ada? Nggak ada, pencari aman ki. Kok meneng ae.